Cerita berlatar pada tahun 1890 di daerah bagian Amerika Serikat dengan memperlihatkan seekor kuda liar atau Mustang bernama Hidalgo dan pemiliknya bernama Frank Hopkins, di mana Frank ini bekerja sebagai penunggang kuda untuk mengantarkan pesan kepada kavaleri yang sedang berperang. Bahkan dirinya juga sering melakukan atraksi dengan kudanya di sebuah festival milik temannya. Dan suatu hari Frank mendapat sebuah paket surat untuk diantar ke sebuah markas kavaleri di salah satu daerah bagian Amerika Serikat. Major Whitside, 7th Cavalry, commanding battalion in the field. Dispatch, sir. Singkat cerita, setelah menyerahkan surat itu, Frank pun langsung kembali. Namun tanpa disangka ternyata surat itu bertuliskan bahwa suku asli di tempat itu harus dimusnahkan akibat pemberontakan mereka. Mendengar surat tembakan, Frank yang belum jauh dari tempat tersebut pun segera kembali. Dan di sini Frank yang dilahirkan dari ibu seorang suku Indian dan ayahnya berdarah Amerika Serikat sangat merasa sedih karena merasa bersalah sudah menyampaikan surat itu. Beberapa hari kemudian setelah peristiwa itu, seorang kolonel bernama Bill Cody menggelar sebuah festival di mana Frank akan menunggangi kuda miliknya untuk sebuah hiburan di tempat itu. Dan tadi sangka seorang pria bernama Aziz yang merupakan utusan Syekh Riyad dari Arab datang menghadiri pertunjukan tersebut. Setelah pertunjukan itu selesai, Aziz dan seorang juru bicaranya bernama Raul Rasmussen pergi menemui pemilik festival yaitu Bill Cody. Lalu mereka pun menceritakan maksud dan tujuan mereka menghadiri pertunjukan itu, di mana tuannya yang bernama Syekh Riyad adalah seorang peternak kuda terbaik di Arab. Merasa pertunjukan Frank selama ini membuat popularitas kuda murni yang diternaknya tercoreng, hingga mereka menawarkan kepada Frank sebuah turnamen pacuan kuda Bedouin dengan melintasi padang pasir Suriah menuju Damaskus sejauh 3.000 mil, di mana perlombaan itu diadakan setahun sekali dan sudah berlangsung turun-temurun selama lebih dari 1.000 tahun, dan pemenangnya akan menerima hadiah sebesar $100.000. Namun belum juga terjadi kesepakatan, sebuah percekcokan akhirnya terjadi karena mereka mengucilkan kuda Mustang milik Frank. Tequila. A very wise choice you have made, Mr. Hopkins. Dan di sini terungkap ternyata Bill dan pemerintah berniat akan memusnahkan kuda jenis Mustang bersamaan dengan suku asli di tempat tersebut. Hingga kepala suku Eaglehorn menemui Frank yang tengah mabuk dan memberi dukungan untuk tetap bertahan hidup. Frank pun turut prihatin akan kejadian yang menimpa anggota suku mereka itu, dan Frank pun sangat merasa bersalah karena dirinya lah yang membawa surat perintah tersebut. Keesokan harinya saat Frank sedang melihat kudanya, si Hidalgo, seorang wanita, datang menemuinya dan memberinya uang untuk pendaftaran perlombaan tersebut. Setelah mempunyai uang, Frank pun pergi mendaftarkan dirinya beserta kuda miliknya dan berangkat dengan kapal menuju Arab. Dalam perjalanan ketika Frank sedang nikmat menghisap rokok sampurna kretek teh kesukaannya, tiba-tiba dirinya mendengar keributan di bawah dek. Ternyata Hidalgo hendak ada yang membunuh oleh orang-orang yang iri. Beruntungnya ketika Frank terdesak, Aziz dan seorang wanita Inggris bernama Lady Anne datang menghentikan mereka. Ternyata Lady Anne juga ikut dalam perlombaan itu dengan menyumbangkan kuda betina andalannya yang diberi nama Cambria. And then there's Cambria, the red racer who descends from the great Al Jabala. What breed is your stud? Hidalgo's a Mustang, ma'am. Lady Davenport has lived among the Bedouin. Nice meeting you, sir. Good night, Mr. Hopkins. Singkat cerita, mereka akhirnya tiba di Arab. Kemudian Aziz pun membawa Frank dan Lady Anne ke tempat Syekh Riyad. Have you never seen a slave market, Mr. Frank?
Lalu keesokan harinya Frank pun diberi seorang asisten bernama Yusuf yang akan membantunya mengurus keperluannya. West becomes out. What looks like sand to you, that he will give you the merciful wisdom to go home. In the name of Allah. Setelah itu Frank diundang ke kemahnya Syekh untuk berbincang-bincang. Kemudian Syekh pun menceritakan sebuah kisah kepada Frank bahwa dulunya Syekh mempunyai 5 putra namun semuanya telah meninggal dan hanya menyisakan seorang putri semata wayangnya, yaitu Jazira. Thank you. That is an authentic coat, is it not? Come on, huh? Very good. Singkat cerita, akhirnya hari-hari yang ditunggu pun tiba dan kurang lebih 100 peserta lomba beserta kudanya telah siap di barisan mereka masing-masing. Dan di sana Frank pun bertemu dengan seorang peserta yang sangat ramah bernama Shaker. Lalu dengan komando dari Syekh, perlombaan pun akhirnya dimulai. Yang mana saat itu mereka pun mulai memacu kudanya dari pagi sampai petang, sedangkan malamnya mereka diharuskan untuk beristirahat dan perlombaan akan dilanjutkan pada esok harinya. Setelah medan dengan kondisi tanah, kini mereka sampai ke padang pasir yang sangat luas. Akibatnya banyak kuda yang gugur karena tak mampu bertahan dengan kondisi medan itu. Dan sesuai peraturan yang telah dibuat, mereka tak diperbolehkan menolong penunggang kuda lainnya apabila mengalami musibah di perlombaan. It is against the laws of the race. Malam harinya saat sedang beristirahat, sang pangeran bernama Mood memuji Frank karena bisa bertahan di 100 mil pertamanya, namun dirinya kembali meremehkan Frank dan kuda Mustang yang ditungganginya. Akan tetapi Frank tidak memperdulikannya. Keesokan harinya tak sedikit dari mereka memilih pulang, tapi Frank tetap memilih bertahan. Lalu mereka tiba di sebuah bangunan tua di tengah gurun, di mana di tempat tersebut terdapat sebuah sumur untuk memberi minum kuda-kuda mereka. Kemudian Pangeran Emut memberinya uang kepada penunggu sumur itu agar tidak memberi air kepada Frank. Sesampainya di sana, Frank pun berniat akan mengambil air dan membayar seperti yang lainnya. Namun tentu saja pria itu tidak memberinya karena sudah dibayar oleh Pangeran Emut. Akan tetapi dengan kecerdikannya, Frank berhasil mendapat air lalu melanjutkan perjalanan. Dan ketika Frank sedang memberi minum kudanya di jalur menuju Damaskus, tiba-tiba badai pasir datang membuatnya harus memacu kudanya ke sebuah bangunan tua untuk berlindung. Better up your price at the next water hole, friends. Setelah berkendara cukup jauh, mereka akhirnya sampai ke pos pertama mereka, di mana kuda Al-Hatal, Kemria, dan Shaker beserta 48 orang peserta lainnya masih bertahan termasuk Frank. Kemudian saat itu seorang pria bernama Katib yang tak termasuk dalam perlombaan mengunjungi Syekh di kemahnya dan bermaksud untuk membagi kepemilikan kuda Al-Hatal. Namun Syekh tak menyetujui permintaan dari Katib yang merupakan keponakannya itu. I have the blood of a warrior grandfather. Your age, uncle, perhaps it is the only thing that might.
Malamnya ketika sedang beristirahat, Frank dikejutkan oleh Jazira yang tiba-tiba masuk ke dalam kemahnya. Tentu saja Frank pun sangat ketakutan karena hal itu dapat menimbulkan masalah besar bagi dirinya, mengingat Jazira merupakan putri dari Sheikh. Namun ternyata Jazira bermaksud memberi bantuan untuk Frank dan kudanya agar menang dalam perlombaan. Lalu Jazira pun menceritakan alasan kenapa dirinya ingin Frank menang dalam perlombaan ini, yang ternyata jika Pangeran Emud yang menang maka ayahnya akan menikahkan Jazira dengan Pangeran Emud, sedangkan si Pangeran Emud sudah memiliki 4 orang istri. I would know you only as a white man. My father was a cavalry scout. Namun sialnya di tengah perbincangan itu, tanpa disangka Aziz dan yang lainnya memergoki mereka. Akhirnya Frank pun dibawa menghadap kepada Sheikh dan terlihat Sheikh sangat marah akan kejadian itu, walaupun Jazira telah menceritakan hal sebenarnya bahwa itu hanyalah kesalahpahaman. Dan akibat perbuatannya itu, Frank akan dihukum dengan cara bola-bola pipanya akan dikeluarkan secara manual. 7 stripes, like a stallion. Not worthy of breeding. Can one believe an unbeliever? We didn't do nothing, sir. Only one wild bill, sir. Namun beruntungnya sebelum hal itu terjadi, tiba-tiba sekelompok perampok yang dipimpin oleh Khatib menyerang kemah Sheikh hingga Frank pun tidak jadi dikebiri. Lalu Frank pun dibebaskan oleh Jazira kemudian pergi menolong Sheikh. Dan ternyata Aziz yang selama ini bekerja untuk Sheikh mengkhianati tuannya dengan mencuri buku rahasia perawatan Al-Hatal untuk Khatib. Kemudian Zafa pun datang memberitahu Sheikh bahwa Jazira putrinya telah dibawa dan disandra oleh Khatib. He will have his gypsies commit crimes upon her. Gone! Keesokan harinya Sheikh mengadili Aziz atas kehilangan buku itu. Namun Aziz tak mengakuinya hingga Frank pun turun tangan membuat Aziz akhirnya mau mengaku bahwa semuanya adalah rencana Khatib dan berniat akan menukar Al-Hatal dengan kebebasan Jazira. Tak tahu harus gimana lagi, akhirnya Sheikh meminta Frank untuk menyelamatkan putrinya sebelum malam tiba. Dan jika Frank berhasil maka kesalahannya yang kemarin akan diampuni. Frank pun menyetujui permintaan Sheikh, lalu dirinya berangkat bersama Zafa, Aziz, dan kuda Al-Hatal sesuai permintaan Khatib. Singkat cerita, sesampainya di markas Khatib yang memiliki pengamanan yang sangat ketat, mereka pun akhirnya melakukan penukaran. Namun karena merasa kena tipu, Khatib pun langsung memerintahkan anak buahnya untuk membunuh mereka hingga pertarungan sengit pun terjadi. Frank pun berhasil membawa Jazira keluar dari tempat tersebut, namun sayangnya Zafa tewas ditembak oleh Aziz si pengkhianat. Setelah melalui perjalanan panjang yang melelahkan, akhirnya Jazira pun sampai di tempat ayahnya. Dan tentu saja hal itu membuat saya benar-benar sangat merasa bahagia karena putri satu-satunya akhirnya terselamatkan. Alhamdulillah. Ahmaduka ya Rabb. You are summoned to the tent of the lady. Malam harinya Lady Anne mengundang Frank sendirian ke kemahnya. Melihat Frank bisa bertahan dalam lomba sejauh ini, Lady Anne membuat sebuah penawaran untuknya di mana dirinya akan memberi Frank 30% dari hadiah asalkan Frank berhenti dari perlombaan. Karena dirinya ingin mengawinkan kuda betinanya dengan Al-Hatal, namun Frank menolak. Kemudian Lady Anne yang diam-diam sejak awal menyukai Frank mengajaknya emplu dan mengingat suami Lady Anne itu kakek-kakek yang sudah letoy. Akan tetapi dengan halus Frank menolak meskipun sebenarnya dirinya ingin melakukannya. Namun Frank sadar kalau Lady Anne istri orang hingga akhirnya Frank pun pergi meninggalkannya.
You done me proud, partner. I am compelled to express gratitude. Keesokan harinya perlombaan pun dilanjutkan, di mana diperkirakan mereka akan mencapai garis finish selama 6 hari. Sementara itu Lady Anne tak berhenti mencari cara agar jagoannya menang dalam lomba, sehingga dengan diam-diam dirinya pergi menemui Khatib lalu menyuruhnya untuk membunuh Hidalgo dan membiarkan Frank berjalan di gurun, supaya Frank berubah pikiran dan mau empludan dengannya. Selain itu Lady Anne juga meminta agar kuda miliknya lah yang memenangkan perlombaan ini supaya bisa kawin dengan kuda She. Sementara itu di medan perlombaan mereka terus memacu kudanya di perbukitan tandus hingga malam tiba. Bahkan dini harinya sekumpulan belalang melintasi tempat itu dan memakan benda hidup yang dilaluinya. Namun di siang harinya belalang tersebut berserakan mati karena panasnya suhu di tempat tersebut. Let's see who's behind. Dan suatu ketika di tengah perjalanan Shakar terjatuh ke dalam pasir hisap dan Frank yang melihat hal tersebut tak memperdulikan lagi tentang aturan lalu menolongnya. Just as it is his will, who shall win? Eugenie has returned to carry me home. Only then is it written. Keesokan harinya Frank kembali melanjutkan perjalanan dengan sangat lemah karena haus dan kelaparan sampai-sampai dirinya sempat terjatuh dari kudanya. Setelah Frank lewat, terlihat penunggang Cambria alias jagoannya Lady Anne memberi sebuah kode kepada Khatib untuk mulai menyerang Frank dan Pangeran Mood agar kuda milik Lady Anne menjadi pemenangnya. Sialnya di sini Frank dan kudanya jatuh ke dalam ranjau buatan Khatib, bahkan Hidalgo tertusuk yang membuat kakinya terluka dan tak bisa berjalan. Namun tiba-tiba Shakar datang menolong Frank dan menarik Hidalgo dari lubang tersebut. Melihat itu Khatib akhirnya melepaskan 2 ekor macan peliharaannya untuk menyerang mereka. Dan naasnya di sini Shakar harus terbunuh oleh Khatib. Setelah duel akhirnya Frank berhasil menyeploskan Khatib ke dalam jebakan yang dibuat oleh Khatib sendiri. Setelah itu Frank pun mencoba mengeringkan luka kudanya kemudian melanjutkan perjalanan hingga sampailah mereka di sebuah daratan tandus panas yang disebut oleh mereka sebagai lautan api. Dan kini hanya menyisakan 3 penunggang beserta kudanya, yaitu Cambria kuda betina milik Lady Anne, Pangeran Mood dan kudanya Al-Hatal, yang ketiga yaitu Frank bersama kudanya Hidalgo. Namun akibat luka di kakinya, kuda Frank terjatuh lemas tak berdaya lagi. Melihat Hidalgo tak berdaya lagi, dengan berat hati Frank pun berniat menembak kuda kesayangannya itu untuk mengakhiri penderitaannya. Namun tiba-tiba bayangan leluhurnya suku Indian datang menghampirinya. Lalu Frank pun berdoa kepada Wakantanka, kemudian bayangan ibunya dan Frank pada masa kecilnya muncul. Tak lama Frank pun tersadar ketika Pangeran Mood sudah berada di sampingnya dan menghina Frank bahwa dirinya sudah kalah. Namun sebuah keajaiban terjadi di mana Hidalgo yang terjatuh tadi kembali bangkit sehingga Frank pun melanjutkan perlombaan yang telah menuju garis akhir. Sementara di garis finish mereka telah menanti kedatangan pemenang dari lomba tersebut, di mana seorang anak ditugaskan oleh mereka untuk memantau dari sebuah tower agar membunyikan bel ketika melihat kuda-kuda dari perlombaan itu muncul. Dan di sini mereka pun terkejut ketika mendengar ternyata Frank ada dalam perebutan gelar dalam lomba tersebut.
Di mana detik-detik mendekati garis finish, Pangeran Mood berhasil melewati Cambria dan kemudian Frank berhasil menyusul Pangeran di posisi kedua, yang pada akhirnya Frank berhasil finish di urutan pertama. Dan hal itu membuat dirinya satu-satunya orang asing yang bisa memenangkan perlombaan itu dengan kuda liar bercorak, yang mana dirinya pun disambut dengan gembira dan mendapat penghormatan dari Pangeran Mood. Setelah perlombaan itu, Frank pergi menemui Shay yang sangat kagum kepada Frank dan kudanya hingga dirinya menawarkan Frank untuk tinggal di kemahnya. Namun Frank dengan hormat menolaknya dan memberikan sebuah revolver miliknya kepada Shay sebagai kenang-kenangan. What about your ability to tell the future? Sebelum pulang, Frank pun menemui Jazira di pantai dan mengucapkan perpisahan kalau dirinya tidak akan pernah melupakan Jazira. Goodbye. Singkat cerita, sekembalinya ke tanah airnya, Frank membeli lahan beserta kuda-kuda liar di tempat tersebut dan dengan berat hati, akhirnya dirinya juga melepaskan Hidalgo kembali ke kawanan kuda lainnya. Setelah melepaskan Hidalgo, Frank kembali memenangkan 400 perlombaan jarak jauh dan merupakan pendukung vokal untuk Mustang liar sampai kematiannya pada tahun 1951. Sementara keturunan Hidalgo hidup bebas di alam liar Oklahoma. Tamat ending yang sangat mengkuda-kudakan. Dan macam mana menurut teman-teman semua tentang film ini? Menurut saya, wah, sungguh sangat seru sekali sih. Dan saya baru tahu ternyata dari Amerika ada yang mengikuti perlombaan ke Timur Tengah untuk mengikuti perlombaan apa itu? Menunggangi kuda dengan jaraknya berapa? 3.000 mil. Wah, sungguh sangat edan sekali pada tahun berapa itu? Tahun 90-an. 1890, zaman baheula sekali. Halah, aduh, kenapa saya uploadnya lama? Kemarin kirain saya teh mau ya baikan, tapi waduh, parah parnanya saya, kemarin, waduh, gile, saya sampai ngebebengkang tak wala kaya, sakit. Jadi ya mohon maaf teman-teman semua, saya baru upload kembali gitu. Hampir berapa saya bulan ini cuman upload berapa video kemarin, cuman 3 video. Kemarin saya juga mau upload ya Ular Kuning, jadi gak jadi upload, belum diperbaiki lagi videonya. Jadi saya upload ini dulu, film ini dulu. Oke, akhirnya saja ya teman-teman semua, saya mau istirahat lagi. Jadi akhirnya saja saya Boy pamit dari ruang dengar Anda. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.